Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nab. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang Allah muliakan, insyaAllah kita akan sambung pembahasan tentang penyebab atau perkara-perkara yang menyebabkan datangnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan kita yang terakhir, kita sudah membahas di antara penyebab Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan keberkahannya, yaitu di saat seseorang mencukupkan dirinya dengan harta yang halal. Kita sudah bahas panjang lebar bahawa Allah Subhanahu wa taala menambah kebaikan lalu membuat orang akan mendekat kepadanya ketika dia berjaga-jaga dari harta yang haram. Dia tidak akan mencari rezeki, bahkan dia tidak akan menerima tawaran dari pekerjaan apapun yang menyerempet kepada yang haram. Jangankan yang haram, yang syubhat saja pun seharusnya dihindari. Jangankan yang haram, yang syubhat pun seharusnya dihindari. Namun sayangnya, kata Nabi, di akhir zaman la ya'tiyanna 'ala an-nasi zamanun, akan datang suatu zaman, kata Nabi, la yubalil mar'u, seseorang sudah tidak peduli lagi min aina akhazal mal, dari mana dia mendapatkan harta, amil halal amil haram, mau dari halal mau dari haram, yang penting kerja. Inilah zamannya. Maka lihatlah mereka yang berjuang mendapatkan ijazah kuliah bertahun-tahun, mendapatkan ijazah, dan ijazahnya benar-benar dia bawa hanya untuk mencari kerja. Tidak ada saringan, tidak ada filter sedikit pun apakah kerja yang dia dapatkan halal atau haram. Bahkan orang tua pun kadang-kadang mendukungnya. Orang tua lah yang kemudian menyogok agar anaknya lulus pada satu pekerjaan. Akarnya haram, gajinya haram, dan nanti seluruh hasilnya akan dia nikmati di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena ada satu jaminan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat sekaligus mengatakan bahawa yang menyogok dan yang disogok sama-sama masuk neraka.
Begitulah kehidupan orang yang tidak menahan diri dari harta yang haram, maka Allah cabut keberkahan hidupnya, Allah susahkan hidupnya, Allah buat anak dan keluarganya tidak dalam kebaikan. Baik, itu sekadar pengingat ulang apa yang kita bahas di pertemuan kita yang lalu. Kita lanjutkan berikutnya, perkara yang keempat yang bisa menyebabkan datangnya keberkahan dari Allah, yaitu ketika seseorang beramal saleh. Ketika seseorang beramal saleh dan itu sesuai dengan apa yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah melakukan Allah, ketika seseorang melakukan ketaatan kepada Allah, lalu dia melakukan apapun yang diminta Allah dalam bentuk kebaikan, dan kemudian dia tinggalkan semua yang diharamkan Allah, lalu mengalirlah semangat untuk beribadah. Karena satu amal saleh kalau dimakbulkan Allah, maka ciri-cirinya akan mengalir semangat untuk melakukan ibadah yang lain. Allah sebutkan dalam surah Ar-Rahman, hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan. Ketika seseorang melakukan suatu kebaikan, maka tidak ada balasan kebaikan itu illa al-ihsan, kecuali balasannya dia diberi kekuatan oleh Allah untuk melakukan kebaikan berikutnya. Makanya kalau salat isya kita bagus, Allah beri kekuatan untuk salat subuh. Kalau salat subuh kita bagus, maka kita bersemangat untuk tetap mendatangi masjid di waktu salat duhur, terus mengalir sampai datangnya sakaratul maut. Karena dunia ini memang bukan untuk istirahat. Dunia tidak dicipta untuk kita mengambil manfaat lalu kita tinggal di dalamnya. Bukankah Nabi yang mengatakan bahawa engkau ka'abiri sabilin, engkau itu seperti seorang yang sedang melakukan perjalanan, dan dunia adalah tempat stasiun dia berhenti sementara. Karena perjalanan kita panjang, mulai dari alam yang tidak diketahui namanya, disebut dalam surat Al-Insan, hal ata 'alal insan hinum minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Kalian ada satu zaman yang tidak disebut namanya oleh Allah. Kita sudah ada di Lauhul Mahfuz, tapi belum diletakkan ke alam rahim. Berarti kita sudah mulai menjalani proses takdir kita. Lalu perjalanan berikutnya Allah masukkan ke alam rahim. 9 bulan di alam rahim, kemudian Allah lahirkan ke dunia. 60 tahun, 70 tahun di dunia, kita berangkat lagi. Kita berangkat ke alam barzah. Kita menemui alam yang baru. Dari alam barzah kemudian menunggu tiupan sangkakala. Lalu bangkitlah kita masuk ke alam mahsyar. Di mahsyar kemudian masuk ke alam mizan. Lalu yaumul hisab. Lalu kemudian baru berjalan di atas titian sirat. Lalu kemudian baru berujung antara neraka atau surga. Masih panjang perjalanan kita. Makanya dunia ini bukan tempat kita untuk membuat rumah lalu merasa bahawa dunia ini adalah tempat akhir kita. Tidak ada seorang musafir pun yang buat rumah di stasiun. Tidak ada seorang musafir pun yang berhenti sebentar lalu tiba-tiba buat rumah permanen di halte atau di tempat dia menunggu bus berikutnya. Tak ada. Maka salah satu kesilapan kita mengira dunia ini tempat kita berakhir. Maka apa yang terjadi? Kita buang harta kita di dunia terlalu banyak. Kita buatkan rumah seharga 5M, padahal rumah itu berada di antara dua kondisi. Kalau bukan kita duluan yang meninggalkannya, maka dialah yang meninggalkan kita. Antara dua, apakah kita yang meninggal duluan atau dia yang hancur duluan? Maka jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, dunia ini bukan untuk istirahat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, kullun nas bai'un nafsah famu'tiquha aw mubiquha.
Semua orang di dunia berjuang di antara dua keadaan. Apa dia? Apakah dia bisa melepaskan diri dari api neraka atau bahkan menjerumuskan diri ke dalam api neraka. Jadi hanya ada di antara dua, masuk neraka atau terhindar neraka. Bagaimana caranya? Berjuang. Nabi baru nyebut kita istirahat waktu melihat jenazah. Ada jenazah yang dilewatkan di hadapan Nabi SAW. Lalu kemudian Rasulullah mengucapkan kalimat kepada para sahabatnya, mustarih wa mustarah minhu, kata Nabi. Jenazah itu ada yang istirahat dan ada yang diistirahatkan. Di situ baru Nabi bilang tentang istirahat. Tak ada cerita dunia istirahat. Kalau sudah jadi jenazah, berada di antara dua, istirahat atau mustarah minhu, diistirahatkan. Bagaimana maksudnya? Sahabat bertanya, mal mustarih wal mustarah minhu ya Rasulullah? Apa maksudnya istirahat dan diistirahatkan ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Yang jenazah istirahat, yaitu innal abdal mu'min, yang istirahat itu orang mukmin. Yastarih, dia istirahat dari apa? Min nasabid dunya, dari kesulitan hidup di dunia, wa azaha, dan penderitaannya. Orang mukmin tu begitu diperintah Allah di tengah malam jam 3:30, 4 dia bangun, dia basahi dirinya, lalu dia melakukan salat tahajud 2 rakaat. Selalu dia baca Quran sambil menunggu salat subuh. Terus setiap malam dia lakukan itu, dan itu bukan pekerjaan yang gampang dilakukan karena membutuhkan perjuangan, tapi dia lakukan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika datangnya pagi, kemudian dia mulai bekerja untuk mencari nafkah berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia menunggu datangnya salat duhur, nunggu salat asar hari Senin Kamis, lalu kemudian dia bersiap-siap untuk menahan dirinya 13 jam berpuasa hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Datang hari-hari tertentu seperti bulan Zulhijjah, ini hari ketiga Zulhijjah, dari hari pertama Zulhijjah dia sudah melaksanakan puasa. Apa lain yang diharapkannya? Tak ada lain kecuali ridha Allah Subhanahu wa taala. Malam lelah, pagi lelah, semua dia tahan, dan itu diiringi dengan penderitaan. Kadang-kadang diberi sakit oleh Allah, dia tetap bersabar dalam sakitnya. Tidak ada keluar kalimat yang mengeluh, tidak ada su'zan ke Allah tentang sakit yang dia terima, karena dia tahu semua itu akan berakhir. Kapan berakhir? Ketika sakaratul maut datang, berakhirlah semuanya. Istirahatlah dia, dosanya digugurkan, pahalanya bertumpuk-tumpuk. Di saat itulah dia istirahat. Jadi ini konsep istirahat baru ada setelah meninggal. Lalu apa maksudnya diistirahatkan? Kata Nabi, innal abdal fajir. Jenazah kedua yang diistirahatkan adalah seorang hamba yang penuh dengan maksiat. Orang kafir atau ahli maksiat, fasik, dia tidak istirahat, tapi diistirahatkan darinya. Apa maksud diistirahatkan darinya? Yang istirahat bukan dia, tapi orang-orang yang ditinggalkannya. Yastarih minhul ibad, semua penduduk kampung istirahat. Meninggalnya seorang pencuri, meninggalnya seorang perampok, membuat satu kampung mengucapkan alhamdulillah ketika namanya dipanggil di menasah. Ketika nama dipanggil menasah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia salah seorang yang bernama, ternyata pencuri. Untung yang mengumumkan tak menyebut langsung pencuri. Kalau sempat di menasah inna lillahi wa inna raji'un, telah meninggal salah seorang pencuri, itu semua kampung mengucapkan alhamdulillah. Siapa yang istirahat? Penduduk kampung istirahat. Mereka saling mengatakan bahawa telah meninggal. Kau meninggal, kau mati pencurinya. Akhirnya kita bisa tidur nyenyak. Akhirnya kita bisa bubarkan pos kamling. Akhirnya kita tak perlu lagi khawatir memarkirkan motor kita di depan rumah. Semua istirahat. Itu kalau meninggal orang jahat. Bahkan Nabi menyambung, binatang istirahat, pepohonan istirahat. Kata Nabi, negeri istirahat. Kenapa sampai binatang, sampai pohon pun istirahat? Karena semenjak ada orang maksiat di kampung itu, maka Allah kemudian menahan hujannya, kemudian Allah menahan berkahnya. Apalagi kalau tak ada satu pun yang beramar ma'ruf nahi mungkar.
Makanya saya berulang-ulang di mana-mana mengatakan, kalau Lok Semawai ini dibiarkan maksiat, tidak ada pemimpin yang mau bicara, tidak ada ulama yang diberi jabatan dalam kekuasaan yang mau menegah, mencegah dan melakukan amar ma'ruf, maka tunggu, Allah akan kirimkan bala. Ketika Allah kirim bala, yang didapatkan bukan hanya orang yang melakukan, tapi kita yang berdiam diri. Cuba lihat orang pakai celana pendek, kita selalu melirikkan mata kita kepada dosa perempuan yang memakai baju ketat. Yang laki celana pendek tak bergeming, jogging pagi hari, jogging sore hari, dengan luar pana, di atas lututnya dia pakai celana pendek. Tidak ada yang mencegahnya. Ini sebuah keanehan. Maka kadang-kadang saya berharap saya menjadi wali kota, mana saya pilih. Maksiat, Masya Allah, luar biasa. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka oleh kerana itu, perjuangan kita di dunia agar kita diberkahi hidup kita, dijaga oleh Allah, taatlah ke Allah dengan cara beramal saleh. Setiap amal saleh kita lakukan pasti melahirkan kasih sayang Allah, pasti. Sampai Allah berjanji, inna la nudhi'u ajra man ahsana amala, kami tidak akan menghilangkan sedikit pun kebaikan orang yang melakukan amal saleh. Sedikit pun tak kami hilangkan, kata Allah, kecuali dia menghilangkannya sendiri. Sedekah tak akan dihilangkan Allah pahalanya kecuali kita mengungkit-ungkitnya. Seluruh salat kita, baik salat sunnah apalagi salat wajib, tak pernah dihilangkan Allah kecuali kita memamerkannya. Tak ada yang dihilangkan Allah. Maka apa yang Allah beri kepada mereka yang beramal saleh? Keberkahan hidup. Berkah hidup. Ingat kembali kalimat barakah. Saya ulang kembali, barakah itu kasratul khair atau ziyadatul khair. Barakah itu banyaknya kebaikan. Maksudnya, kita ni kalau diberi barakah, maka kita hidup dalam kebaikan. Orang lain tak mampu, kita mampu melakukan kebaikan. Untuk apa kebaikan itu? Itulah jalan menuju surga. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalam surah Al-Maidah ayat 66, walau annahum aqamut Taurah wal Injil. Jadi disebutkan tentang kisah Bani Israel. Kata Allah, seandainya Bani Israel itu atau orang-orang Nasrani, mereka betul-betul melakukan seperti apa yang ditulis dalam Taurat dan Injil, wa ma unzila ilaihim, dan apa yang diturunkan kepada mereka min rabbihim, dari Tuhan mereka, la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim, maka sungguh Allah akan kirimkan makanan bagi mereka. Mereka bisa dapat makanan dari langit dan mereka bisa mendapatkan makanan dari bumi. Maksudnya, kalau mereka benar-benar beramal saleh seperti yang tertulis dalam kitab Taurat dan Injil, sungguh tidak henti-hentinya kukirimkan kepada mereka keberkahan. Dari mana? Dari langit dan dari bumi, pada semua rezeki mereka. Ini janji Allah. Itu janji kepada Bani Israel. Kalau beramal saleh, maka Allah buat keberkahan hidup. Pepohonan itu akan menjadi rezeki yang baik bagi kita. Buah-buahan yang kita makan tidak akan menjadi penyakit. Bayangkan Bapak Ibu, bagaimana hari ini banyaknya maksiat sehingga Allah mencabut keberkahan pada makanan kita. Kurangnya orang beramal saleh. Ketika orang sudah mulai lagi tak salat, beramai-ramai tak salat, lalu kemudian maksiat dibiarkan, Allah cabut keberkahan. Dari langit tak diturunkan berkah, dari bumi pun tak dinaikkan berkah, sehingga apa? Apapun yang kita makan jadi penyakit. Makan nasi diabetes, tak makan mati. Jadi serba salah apa? Tak pajuh bohdri nasamuran, tak pakai kerod. Kemudian tak pajuh semua jadi penyakit. Tak makan pun penyakit juga datang dari tempat yang lain. Dulu di saat negeri ini maksiat masih belum merajalela, di saat judi hanya berlaku pada 1-2 orang, itu pun dengan menyabung ayam.
Tidak berlaku di kedai-kedai kopi duduk bersama main judi bersama. Dulu tahun-tahun 60-an 70-an, orang tua kita kadang-kadang rezekinya kecil, gaji PNS pun cuma Rp300, tetapi Masya Allah hidup sehat, hidup aman, kuat beramal, anak-anak suka mengaji. Walaupun kehidupan Masya Allah dengan dunia keanak-anakan itu, tetapi semua bersemangat mengaji ini, mengaji itu. Musyawarah ditegakkan dengan kebijakan. Jarang orang yang kemudian melakukan maksiat secara terang-terangan. Yang pacaran pun tak berani, apalagi berzina. Paling hanya satu surat dikirimkan melalui kurir. Itu pun kemudian ujung-ujungnya menikah dengan kurir, bukan dengan orang yang dikirimi surat itu. Yang tingkat urujih udib, sehingga orang beramal saleh sampai nenek tua pun gigi tak goyang, kemudian lutut pun Masya Allah masih sanggup ditegakkan. Hari ini orang tak lagi beramal saleh, orang tak peduli, yang penting kerja. Yang kenyang dipahancur oleh program kerja, mau masuk neraka yang penting kerja. Yang kenyang program bangai. Jadi seakan-akan hidup ini hanya untuk kerja. Apa kata Allah? Seandainya dulu Bani Israel dan orang-orang Nasrani taat kepada Allah, maka sungguh Allah akan kirimkan apapun dari langit dan dari bumi. Tapi lihatlah kehidupan mereka. Sampaikan mereka tidak mau taat ke Nabi Musa, disesatkan Allah di padang pasir selama 40 tahun. Yatihuna fil ardi 40 sana. Tersesat di padang pasir, tidak menemukan jalan keluar 40 tahun gara-gara tidak taat kepada Nabi Musa alaihi salam. Makanya orang Aceh menyebutnya padang teh. Teh itu tahayatihu, artinya tersesat. Jadi tidak ada jalan keluar di tanah Sinai. Itu akibat kemurkaan Allah. Tidak dikasih tahu jalan pintu ke mana harus keluar. Semua padang pasir. Najamah melakukan Allah. Nabi SAW pernah menceritakan, Inna rajula la yuharamu rizqa bizambi yusibuhu. Seseorang itu bisa diharamkan rezeki yang baik untuknya hanya karena dosa yang dia perbuat. Jadi dosa itu berefek kepada rezeki. Dosa itu berefek kepada keberkahan hidup. Buat dosa, maka Allah cabut keberkahan. Sebaliknya beramal saleh, Allah akan tanamkan keberkahan. Berkah keluarga, berkah anak. Anak kita tidak jadi preman, anak kita tidak jadi anak pang, gara-gara orang tuanya saleh. Pengaruhnya luar biasa. Maka di dalam surat Al-Kahfi, ketika perjalanan Nabi Musa dengan Nabi Khidir, salah satu yang dilakukan oleh Nabi Khidir, membangun tembok di depan rumah anak yatim. Ada 2 orang anak yatim. Fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa tahtahuma kanzan lahuma. Dibangun tembok di depan rumah anak yatim yang di kampung itu. Ketika Nabi Musa dan Nabi Khidir jalan, tidak diberi makan oleh orang kampung. Tapi tiba-tiba Khidir berhenti di tengah-tengah kampung, membangun tembok di depan rumah anak yatim. Nabi Musa protes, untuk apa engkau bangun? Bukankah mereka tadi ketika kita masuk ke kampung ini pun mereka tak mau beri air pun, mereka tak mau beri makan, untuk apa kita bangun? Nabi Musa melihat dengan syariat, tapi Nabi Khidir mengetahui hakikat yang diberikan oleh Allah. Dia tak peduli, dia bangun. Kemudian nanti di ujungnya barulah Nabi Khidir memberitahu maksudnya apa yang telah diinginkan oleh Allah darinya. Apa dia? Ternyata kenapa Allah suruh bangun tembok di depan rumah anak yatim tersebut? Wa kana tahtahu kanzun. Di bawah tembok itu ada kanzun, harta karun. Ada harta yang nanti Allah inginkan anak yatim ini ketika besar, mereka yang akan mendapatkan harta tersebut. Entah dirobohkan tembok dengan tidak sengaja, pokoknya mereka yang takdirnya akan mendapatkan. Sehingga Allah suruh sembunyikan, jangan sampai tanah itu bisa digali. Dibangunlah tembok di atas harta tersebut. Apa alasannya? Kenapa Allah jaga kedua anak yatim ini? Ternyata Bapak Ibu, disebut oleh Allah dalam Al-Quran, wa kana abuhuma saliha. Ayah mereka adalah orang saleh. Penyebabnya ayah mereka orang saleh. Makanya orang saleh anak dipelihara Allah. Menyo ayah palih, anak lebih palih.
Orang tua saleh yang selalu ke masjid, walaupun anak di awal mungkin batat, tungang, keluar priam, ya, apa lagi pak, macam-macam tu, batak-batak sedikit, belum kena, ujungnya tetap Allah pelihara, rezekinya tetap Allah pelihara. Apa hubungannya? Kesalehan orang tua. Kalau kita buka tafsir Bapak Ibu, maka orang tua anak yatim yang dimaksud wakana abun itu ternyata bukan orang tua kandung. Yang mau dikasih tahu, abun yang dimaksud dalam ayat itu bukan orang tua kandung, tetapi kakeknya yang ketujuh. Kakek ketujuh saleh dipelihara, turunannya 7 turunan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam bahasa Arab kalau memakai kalimat abun itu tidak mesti ayah kandung. Bisa ayah kandung, bisa tidak. Ya. Makanya kan ketika Nabi Ya'qub bertanya kepada anak-anaknya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Anak-anakku, nanti kalau ayah meninggal, apa yang kalian sembah? Apa jawaban anak-anaknya? "Na'budu ilahaka wa ilaha abaika." Kami sembah Tuhanmu dan Tuhan bapa-bapakmu, wahai ayah. Tetap dipakai kalimat abun. Jadi abun itu bisa untuk kakek, bisa untuk paman. Makanya para ulama mengatakan tidak boleh meyakini bahawa ayah Nabi itu di dalam neraka. Kenapa? Karena ketika Nabi mengatakan hal itu, dia memakai kalimat abun, bukan walidun. Kalau walid orang tua kandung, itu bedanya. Kalau walid itu tidak bisa disebut kepada selain orang tua kandung. Makanya disebut birrul walidain, bukan birrul abawain. Makanya para ulama Ahlussunnah mengatakan apa? Jangan terlalu pede menerakakan orang tua Nabi. Karena Nabi ketika mengatakan tentang seseorang yang datang kepadanya lalu bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana nasib orang tuaku?" Apa jawaban Nabi? "Orang tuamu di dalam neraka." Lalu orang ini bersedih. Ketika dia memalingkan wajah ingin pergi, Nabi memanggil kembali. Lalu Nabi mengatakan, orang tuaku pun dalam neraka, ayahku pun dalam neraka. Nah, dipakai kalimat abun. Makanya kemudian para ulama mengatakan dalam bahasa Arab abun itu bisa orang tua kandung, bisa kakek, bisa paman yang memelihara keponakan. Maka bisa saja Nabi memaksudkannya adalah Abu Talib. Bisa saja kakek-kakek di atasnya yang mungkin belum mengenal agama, atau sudah pernah kenal agama tapi tak menyembahnya. Wallahu a'lam. Begitulah Allah ingin mengatakan efek amal saleh. Kakek yang saleh saja bisa membuat cucunya dipelihara oleh Allah. Apalagi kita orang tua kandung beramal saleh, tiap hari berjamaah ke masjid, lalu kemudian pulang membawa keberkahan. Anak kita apa? Anak kita insya-Allah baik. Paling indah hidup itu kalau anak sudah baik. Untuk apa harta bergelimang tapi anak pasukan Panadol semua? Untuk apa hebat sekali harta ketika istri juga bermaksiat? Istri tidak taat, istri selalu melarikan diri bersama supir hais pulang ke kampung tanpa izin. Untuk apa semua harta itu? Tapi kalau kita saleh, Masya Allah, ambillah kehidupan yang bahagia, bahagia dunia, bahagia akhirat. Inilah efek dari keberkahan. Maka amal saleh panjang ceritanya, ya, sampai makanan pun dijaga oleh Allah. Dan sebagai penutup, ada hadis Nabi SAW yang kita harus pahami dengan benar. Kata Rasulullah, hadis riwayat Bukhari Muslim, "Laula banu Israel lam yakhbus at-ta'am wa lam yakhnas al-lahm." Kalau bukan gara-gara Bani Israel, maka tidak akan pernah basi makanan dan tidak akan pernah busuk daging. Ini yang perlu kita tahu, Pak. Mungkin kita jarang dengar. Apa kata Nabi dalam hadis Bukhari Muslim? Kalau bukan gara-gara Bani Israel, makanan tidak akan bisa basi, daging tidak akan busuk. Siapa yang membuat makanan dan daging bisa membusuk? Gara-gara Bani Israel. Cukup banyak masalah Bani Israel ni, Pak. Tapi orangnya Yahudi. Apa penyebabnya, Pak? Baca sejarah. Dulu Bani Israel ketika sudah melewati lautan bersama Nabi Musa, maka kemudian mereka tinggal di tanah Sinai tersebut bersama Nabi Musa. Lalu mereka minta sama Nabi Musa, "Ya Musa, mintalah kepada Allah makanan untuk kita." Nabi Musa mengangkat tangan memohon, diturunkanlah manna wassalwa. Ya, manna itu sejenis madu berwarna putih, salwa nama burung yang turun sendiri setiap hari untuk ditangkap dengan mudahnya. Jadi Allah jamin itu orang-orang yang berhijrah bersama Nabi Musa, Allah jamin
diturunkan setiap pagi, mereka mendapatkan seperti butiran madu di atas rumput, di atas bebatuan, melengket begitu saja. Mereka kumpulkan, mereka bisa minum dan sehat walaupun di tengah padang pasir. Lalu diturunkan salwa. Salwa itu burung yang turun setiap pagi dan setiap petang. Syaratnya, kata Allah, jangan simpan. Jadi Allah mengatakan kepada Bani Israel, syaratnya ambil, panggang, buat apapun yang jangan disimpan. Jangan ambil melebihi kebutuhan. Semua yang butuh ambil, makan satu, potong satu. Jadi burung tu sengaja datang untuk ditangkap. Jadi bukan daging panggangnya turun, Pak. Burung turun, ditangkap begitu saja, turun di atas tangan, disembelih begitu saja. Dijamin oleh Allah hidup mereka, diturunkan. Allah mudah sekali menciptakan burung, lalu ambil, sembelih, kata Allah. Apa yang terjadi? Mereka berkhianat, mereka tidak percaya dengan janji Allah. Mereka mulai menangkap 2, 3, 5 burung dengan keyakinan nanti kita simpan untuk besok. Hilang keyakinannya ke Allah. Semenjak itulah Allah marah, mulailah basi makanan yang mereka simpan, mulailah membusuk daging. Semenjak itulah mulai basi makanan sampai orangnya. Padahal kalau kita fikir apa sebab basi makanan? Untuk apa basi makanan? Allah yang jaga makanan. Hari ini kalau nak ada kulkas, kita Masya Allah, dalam kulkas pun bisa basi. Itu akibat apa? Tidak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya taatlah kepada Allah, lakukanlah apa yang Allah minta. Ini bulan untuk puasa, berpuasalah. Kemudian ini bulan untuk berkorban, berkorbanlah. Tak akan punah harta orang berkorban. Tidak ada sejarah orang habis berkorban berubah menjadi bangkrut. Tidak ada. Pasti Allah pelihara, Allah tambah. Yakinlah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di dalam surganya kembali. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.